Assalamualaikum warahmatullahi في زمرة من قال لا إله إلا الله ويدخل الجنة على ممن مع من قال لا إله إلا الله. اللهم يا من خلق البحر لموسى بالقرآن يا من نجى يونس من بطن الحوت يا سيد الفلك لمن يشاء أنت الكافي على من استغفر لا كافي إلا أنت وأنت المجيب على من دعاه وأنت المطيع على من رجاه بعزتك وجلالك إنا نعوذ بك على كل ما نخاف ونحذر به من السماء والأرض. أما بعد صاحب البيت yang dimuliakan Allah, kemudian ada Loji selaku guru sepuh kasih Tuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan semua saudara-saudara seiman saya kira ya Allah muliakan. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah salawat dan salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ta'lim kita 166. Asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa dzalika fa syarrun tad'unha an biqabikum. Segerakanlah menyelesaikan urusan jenazah. Segerakanlah menyelesaikan urusan jenazah. Terus segerakanlah fardu kifayah jenazah. Segerakan fardu kifayah jenazah. Fa in taku salihatan, kalau dia orang saleh. Kalau dia orang saleh. Fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka alangkah baiknya disegerakan karena itu keinginannya. Langkah baiknya disegerakan karena itu keinginannya. Langkah baiknya disegerakan karena itu keinginannya. Wa in taku siwa dzalika, kalau dia bukan orang baik, fa syarrun tad'una an riqabikum, maka sangat celaka berlama-lama di atas bahu kalian. Alangkah celakanya berlama-lama di atas bahu kalian. Asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, segerakanlah menyelesaikan fardu kifayah jenazah. Fa in taku salihatan, kalau dia adalah orang baik, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, alangkah baiknya Anda segerakan karena itu adalah keinginannya. Wa in taku siwa dzalika, kalau dia bukan orang baik, fa syarrun tad'unaha an riqabikum, alangkah celakanya berlama-lama kalian akan putus kalian. Baik saudara muslimin yang dimuliakan Allah, walaqad karramna bani Adam. Allah Ta'ala memuliakan anak Adam, Allah Ta'ala memuliakan dunia manusia. Ketika manusia sudah meninggal dunia, maka ada hal dari muslim untuk mereka adalah namanya fardu kifayah. Di mana fardu kifayah ini adalah jika dilakukan oleh satu orang, nafat kulluhu, maka tertanda untuk yang lain diselesaikan dulu setelah kewajiban itu. Fardu kifayah itu ada 4. Pertama adalah dari memandikan, kemudian mengkafan, kemudian mensalatkan, kemudian adalah menguburkan. Cuma orang yang meninggal itu ada 2. Pertama adalah orang saleh atau orang saleh, yang kedua orang yang tidak saleh. Namun yang saleh dan yang tidak saleh itu hukumnya adalah sama, imbasnya adalah sama. Musti asri'u bil janazah, segerakan selesaikan fardu kifayah mereka. Kalau mereka orang baik, memang di dunia mak bangit, cepat kumpul. Mana tahu dia lagi yang dunia mening saja nih. Cepat nang kompen jalan turun di Jakarta ini. Nang kompen nak turun di Bogor itu. Segerakan saya. Kenapa? Karena pemandangan yang indah sudah Allah Ta'ala tumpangkan saat dia dalam sakaratul maut. Maka sangat diinginkan supaya segera untuk menikmati apa yang telah Allah Ta'ala janjikan kepada dia dari setiap amal ibadah yang dia laksanakan sepanjang kehidupan dia. Namanya adalah qiyamul jaza, yaitu hari yang penuh dengan pembalasan dalam kebaikan dan kejahatan. Kalau dia bukan orang baik, sama segerakan dia. Kenapa? Karena berlama-lama kita menyelesaikan fardu kifayah ini adalah syarrun takun, akan menjadi kejelekan untuk kita. Dia kejelekan yang pertama ikijnya anak dia. Dapat 2 anak, ya kan? Dapat 2 anak. Pasti mengungkap kenangan-kenangan dia, maksudnya abang najajah. Dapat 3, ya kan? Yaitu akan menjadi fitnah ketika dilamakan untuk menyelesaikan daripada fardu kifayah dia maksudnya. Karena efek dari orang soleh itu ada kemudahan, dan akibat daripada orang yang tidak soleh itu adalah akan ada kesulitan. Maka berlama-lama untuk menyelesaikan fardu kifayah dia, yang muncul adalah kesulitan demi kesulitan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, segerakanlah pada jenazah itu, dan itu adalah perintah daripada agama. Jadi nggak ada perintah yang apa lain jadi dosa gorngin, lain jadi gorngin, maka lebih lihai atau lebih pas apa yang diamalkan oleh orang anak Islam maksudnya. Anda tidak cepat dan dia termorngin, kemudian kepentingan kumbu dan macam segala macam.
perintah dari Nabi asri'u, segerakan, ya kan? Karena baik orang soleh ataupun tidak soleh, dua-duanya sama-sama ada efek yang ditimbulkan kalau tidak kita segerakan fardu kifayahnya. Makanya Nabi anjurkan tidak menunggu siapapun, tapi segerakan fardu kifayah karena itu adalah jodoh dari orang yang sudah meninggal dunia. 167. Bismillahirrahmanirrahim. Ismullahi al-a'zam. Nama Allah yang maha agung. Nama Allah yang maha agung. Alladzi idza du'iya bihi ajaba. Kalau kita pakai untuk berdoa pasti akan diijabah. Kalau kita bacakan dalam doa pasti akan diijabah. Ada nama Allah yang sangat agung. Kalau kita bacakan dalam doa pasti akan diijabah. Wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau meminta kepada Allah dengan doa itu pasti Allah kasih. Kalau meminta kepada Allah dengan doa itu pasti Allah kasih. Kalau meminta kepada Allah dengan doa itu pasti Allah kasih. Dakwatu Yunus bin Matta, itulah doanya Yunus bin Matta. Dakwatu Yunus bin Matta, itulah doa Yunus bin Matta. Dalam kurung, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita ketahui ada seorang rasul yang Allah Ta'ala uji dengan masuknya ke dalam satu ikan yang dinamakan ikan Nun selama 40 hari 40 malam. Kemudian Allah Ta'ala uji dengan 3 macam kegelapan. Kegelapan pertama adalah kegelapan malam, yang kedua adalah kegelapan dalam perut ikan, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah kegelapan dalam kesedaran diri karena dia menyesali mesinnya. Apa nih yang menyebabkan supaya dia terbuang sehingga diundilah saat berada dalam perahu ataupun sampan, dan dialah yang berkali-kali hasil Qur'annya jatuh sehingga dilemparkanlah ke dalam. Satu riwayat mengatakan tidak bayar ongkos. Satu riwayat mengatakan bermasalah sampainya tidak mau berjalan. Akan jadi dikurah berkali-kali, diundi berkali-kali. Namun nama Yunus selalu keluar karena dia lari dari kaumnya dalam menyampaikan dakwah. Sebab melihat ataupun memperhatikan atau harapan dia sudah mulai kandas saat melihat kaumnya yang senantiasa membantah terhadap dakwahnya. Maka dia pun masuk ke dalam satu sampan untuk meninggalkan kaumnya. Allah Ta'ala bukan murka, tapi Allah kasih peringatan dia. Dalam peringatan itu akhirnya terbuanglah dia ke dalam sebuah atau dalam satu ekor ikan yang sangat besar, namanya adalah ikan Nun, makanya julukannya adalah Zannun. Itulah nabi ataupun nama aslinya adalah Yunus bin Matta. Selama di dalam, secara logikanya tak ada yang bisa dimakan, ya kan? Tak ada cahaya yang bisa dijadikan penerangan. Tak ada teman sahabat yang sejati menemani dalam kesepian dan kesunyiannya, melainkan dia sendiri dalam ketakutan yang sangat luar biasa. Maka Allah wahyukan kepada dia satu doa, yang dimana doa ini dinamakan dengan Asmaul A'zam. Bagi siapapun yang mengamalkannya, kalau dipakai untuk doa pasti akan dikabul. Kalau kita minta kepada Allah pasti akan dikasih. Dia berdoa lain, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka orang yang punya hajat kepada Allah, jadikanlah ini sebagai muqaddimah daripada doa. Berarti susunannya Al-Fatihah, susunannya adalah Alhamdu, kemudian salawat, kemudian Rabbana zalamna anfusana, kemudian Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna, kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, baru kemudian mintalah apa yang Anda minta. Namanya Ismul A'zam. Jadi itu kan Ismul A'zam, Bang, kepala ni Asmaul Husna. Asmaul Husna kan 99 ini dia masuk komandan di Asmaul Husna. Ini warna Ismul A'zam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka doa ini adalah merupakan pendahuluan daripada doa atau setiap permintaan kepada Allah. Dan pastikan Nabi yang ngomong, kalau Nabi yang bicara tidak mungkin bohong, maka pastikan Allah Ta'ala kabulkan apapun yang kita mintakan, jika itu baik di mata Allah, jika itu baik dalam ilmu Allah. Kalau tidak baik, maka tidak akan diberikan kepada kita. Maka ikutlah dengan apa yang Allah mau, bukan memaksakan kemauan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa itu supaya terkabul, salah satu asbabnya adalah buatlah muqaddimah doanya dengan doa Yunus bin Matta yang kata Nabi SAW, idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau kita berdoa dengannya akan diijabah, kalau kita minta dengan doa itu pasti akan diberi. Namanya dakwah Yunus bin Matta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Makanya guru-guru teman dokter waktu muka, siapa yang mengamalkan ini 100 kali pada subuh, 100 kali pada maghrib, namanya adalah amalan anti miskin, amalan anti fakir, amalan anti cobaan hidup yang tidak bisa dihadapi, atau bisa dikatakan alat
penyakit membaca insya Allah sambil minta kesembuhan kepada Allah, maka penyakitnya akan Allah angkat. Jadi doa multifungsi atau bisa doa sambil jaga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apalagi gabung dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 168 Isma'u, dengarkan. Wa ati'u, patuhi. Wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyiyun, meskipun pemimpin kalian seorang hamba Habasyah, meskipun pemimpin kalian seorang hamba Habasyi, kana ra'sahu zabiba, ka'anna ra'sahu zabiba, rambutnya gimbal, ka'anna ra'sahu zabiba, rambutnya gimbal. Hukum dalam Afrika ini kan kering zabiba. Isma'u wa ati'u, dengarkan dan patuhilah. Wa in isti'mila 'alaikum 'abdun habasyiyun, meskipun yang memerintahkan itu adalah seorang hamba Habasyi, ka'anna ra'sahu zabibatun, yang dimana di kepalanya itu adalah zabibah, gimbal ataupun keriting. Baik saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika kita sudah memberikan satu jabatan kepada seseorang, maka patuhlah kepada dia sepanjang apa yang disampaikan Allah. Jangan memandang dia siapa, tapi kedudukan yang diberikan kepada dia berhak untuk dipatuhi. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ahlan yang berbayoy ulang digin yang lain dari jabatan lebehan. Ando kena binta asal satu dia ke anggodo anak berangkat mesti ada orang Islam, mesti ada orang pemimpin abang. Mana berangkat kalian masih boncengan perap contoh kan. Nah, yang kat mana pemimpin maka mesti orang memutuskan apapun perkara. Kata Nabi, ini stu'mila 'alaikum, ketika sudah diangkat salah seorang pemimpin buat kalian, meskipun dia adik anda, ponakan, anak, segala macam, kalau dia menduduki satu rais atau kepala atau komandan, maka mesti isma'u wa ati'u, dengarkan dan patuhi apa yang dia sampaikan. Sunnah deh, berarti yang kita bantah dia anak doh, itu yang berarti ya kan, berarti durhaka tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada patuhi pemimpin, jangan gampang komplain, jangan gampang sotik-sotik tem kan. Nah, karena indah patuh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah diangkat sebagai pemimpin, seperti apapun orangnya, setinggi apapun pendidikannya, meskipun tidak berpendidikan sekalipun, kalau sudah diberikan mandat dan amanah kepada dia, maka isma'u wa ati'u, apa yang disampaikan. Tapi barometernya adalah undang-undangnya Allah, hukumnya Allah, kitabullah dan kitabnya Rasulullah atau hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ketidakbenaran yang disampaikan, maka jangan patuh, ya kan? Karena tidak boleh kompak dalam kejahatan atau dalam kecelakaan, tapi kompaklah dalam kebenaran. Itu namanya adalah fa inna yadallah fawqal jamaah, karena tangan Allah itu di atas jamaah yang kompak dalam kebenaran. Lanjut satu hadis 169, ishtadda ghadabullah, murka Allah yang paling besar. Ala man zalama, adalah kepada orang yang menzalimi. Murka Allah yang paling besar adalah kepada orang yang menzalimi. Man la yajidu nasiran ghairallah, yang menzalimi orang yang tidak punya penolong kecuali Allah. Yang menzalimi orang yang tidak punya penolong atau pembantu kecuali Allah. Murka Allah yang paling besar adalah kepada orang yang menzalimi seseorang yang miskin dan papa itu. Sebenarnya seseorang yang tidak punya pembantu, penolong, penyelamat kecuali Allah SWT. Jadi sengaja dia bang, dijahati hualak dadong lo pambilan dia misalnya menang anjing tadi asok dong dengan mengadu kan. 3 alai 5 bersaudara, contoh bersaudara ada 5 orang. Andaikan saja kita sakitin, maka 4 akan gerak untuk membantu dia, tidak terlalu sakit. Tapi ketika anda sakiti anak sang ibu, anak sobat awalnya, indahung pengaduan, miskin papa, ya kan, sebatang kara maksudnya, maka ishtadda ghadabullah, Allah sangat murka kepada anda. Jadi artinya dia nih, sama dia bang, perasaan di manusia ini hukum Tuhan. Ana inda dzanni abdi, saya beri segala sesuatu sesuai dengan prasangka. Soal dua non bahat dari saudara, contoh. Saya nabi pusing di Indonesia sama sama saudara. Oh, cok, saudara. Au bersaudara. Baik sekali. Au orang saudara saudara enak baik kan. Disakiti ho orang nggih, rusak. Disakiti ho orang rusak masuk. Ya ada udah bisa membantu abang lintang sih.
Sekali dong orang pingsan dari pulang di tangan kan. Aku ngadong dengan bisa guys sekarang pengaduan. Ketika isakiti huwa iman dokon istat ghadabullah. Paham kan? Jadi ketika kita menyakiti orang yang tidak punya penolong kecuali Allah, tidak ada pembacking kecuali Allah, tidak ada penopang kecuali Allah, tidak ada pendongkrak kekuatan kecuali Allah, maka istat ghadabullah. Sama deh. Banyak perbandingan bang. Akhir zaman namun masong kalau bang zaman ngana membandingkan manusia ya kan asyaddu syarri min qabl. Ini akan lebih jahat daripada zaman-zaman sebelum kita. Anggulis na marzina makarijoya bang. Contoh don, inda tari lakon kon na marzina do. Ulang ko marzina do ada berunia anak aso. Ado usia anak lainnya orang ketiga yang anda ini. Batas jalai pelacur bayar selalu urusanmu indah tuntutan. Urusan tutuhan mai abang. Temu izinai ada berunia anak. Contoh kan urusannya panjang. Kenapa? Zinanya sudah berdosa. Kemudian dia abang pada kita tobat kau mau pulang nenek. Mau dah asok mau pakai KPU, diam terus naik kan. Dengan zina juga tuan. Tapi istad ghadabullahnya adalah ketika yang anda zina itu adalah milik orang lain. Nah artinya anda mesti harus memilih. Tapi kan memang dua-duanya sama-sama haram. Tapi ada yang asyad istad dalam haram, ya kan? Ada yang sangat haram, dahsyat haramnya, yaitu ketika melibatkan ada hukum paksaan di dalamnya. Maka kalau ada orang yang miskin pak, contoh, roh mangida tolong ucap tuho, awangar saudara ucap, roh turun mangida tolong kalau contoh, harap nasama di pemikiran, cuma andaikan mengadu itu abang na asing lah, kalau membantu abang dong kan, nah pengurusan yang bisa cukup untuk membantu syar'an, maka aku diberhak untuk mendapatkan bantuan. Kenapa? Karena lam yujad nasiran illallah. Saya tidak punya dongkrak dan penopang, tidak punya penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun adwa mun mabile anak ni sakitini kan ben binang dong sudaronia ngarong dong nia mun makurang dari sana ini tim. Manang barang lak miskin. Nah ini perjalanan penjualan pada 2 juta bayar. Itu modal pada kurma kan. Tang pohon yang penyuci. Apa nomor dosa deh? Ini buat perkara apa deh? Cuma abang melihat pohon nak miskin punai. Istad ghadabullah. Kenapa? Karena dia tidak punya penolong kecuali Allah. Angko bayuan menurut ketemuan dia tangko apa maksudnya? Cuma ngarung na tola dua naon. Ti adong na sada istad dal haram. Berarti sebelum berdosa pikirkan dulu terhadap siapa anda melakukan dosa. Sebelum berdosa, sebelum zalim, pikirkan dulu siapa yang sedang anda zalimi. Sama dia bang kau bang tu pasar bantu si ikan kan adong ikan non ladong non sudaronia adong ikan non sebatangkan sampai dulu bang boleh non anda punya saudara bukan kalau anda punya saudara masih mending saya banyak nih mau ada contoh karena ulang sakiti apa kita kan benar masih ayah sulut di bain kolam kurungi mengatakan sudah begini istad dapat Allah mas baik. Kit marbaras ang ginta isir mo ketika miskin. Hah? Miskin. Hah? Ibin. Si Arifin, madung kan? Nasada manin. Madung, yatim piatu. Baga musim. Nasada manin baga sama baga anak punten lah kalipin. Tengah yatim piatu. Jirum kurang pahalo nang selamat pun kurang bangun. Na yatim piatu ang aso. Indah dong pembantunya kecuali Tuhan. Jadi homan duduk di posisi ini seolah-olah menduduki wakilnya Allah paisimu. Ini sudah gunakan. Paham deh kan? Pertama sedih. Tuhan mengido kopi contoh memakan makan kan? Aku mengido kopi ngapain makan dan mesi abang aso karena enaknya minum kopi setelah perut anda. Kalau perut dalam keadaan kosong, mengungkap penyakit sinuis mah. Allah sudah mahmud mahmil kan jelas kan berarti berdosa itu bang adong bermusnah lagi kita dengan pedong bermusnah dan seido bantuan lain pada topet tualak lain urangan paharan itu maksudnya berarti hukum perasaan manusia punya nominal matematika tersendiri di hadapan Allah. Disodokkan diri dulu kepada siapa anda lakukan kebaikan atau kejahatan karena bisa berbeda pahala ketika berbeda kondisi itu yang maksud. 170 Asyaddun nasi 'adzaban lin-nasi fid dunya Asyaddun nasi 'adzaban indallah yaumil qiyamah Asyaddun nasi 'adzaban lin-nasi fid dunya orang yang paling sering menyakiti manusia di dunia orang yang paling sering
atau yang paling dahsyat menyakiti manusia waktu di dunia, maka dialah orang yang paling dahsyat azabnya di akhirat. Maka dialah orang yang paling dahsyat azabnya di akhirat. Ini pun panjang panjang tunai hari. Apa suka berapa itu? Orang yang paling dahsyat menyakiti orang di dunia, maka dialah orang yang paling dahsyat di akhirat. Indah dong abang dosa nak paling bodoh kecuali hamil minan nas. Sepakat itu bang? Kaji deh kan? Urusan itu Tuhan, Allahu Rahman, Allahu Ghafur Rahim. Urusan itu manusia kaitan lagi. Berarti kita mau lakukan nomor dosa do karejo itu indah dong dosa nak paling bodoh kecuali kita. Sama dia bang. Bahagia rumusnya adalah bahagia. Harta rumusnya adalah dermawan. Lepas deh. Ini sedang melakukan istilahnya dengan isi dalam paling bahagia, paling normal. Talak isi dalam paling masukina, paling normal nih tuala. Nah ini pada ringkas kita memalin jajan tuan nak ni anak. Yakin konggi, pada ringkas antara paling jajan tuan nak ni baik. Bope kan di tempat na sama abang. Dikurang puntuan di hati-hati. Hukum timbal balik, hukum feedback dan semuanya. Jadi isu yang paling wahat ganda na enggak ada dia. Negosiasi sudah ganda waktu poso-poso. Aturan na dulu kawin penggi terdore ego bisa ada belum. Tersuni deh. Asli. Memang hukum feedback. Hukum di dunia ada bre. Kok tinggal nak bre? Itu njo. Ada udah kunjung na ni Tom. Tidak ada jadi pegadian itu bisa tebus be. Akhirnya main lelang. Benar kan? Setia deh, mangi. Setiap tikungan ada. Alah. Kalau itu jam semua tikungan ni betul. Rasanya ini mana? Jadi jelas. Berarti bang rumusnya dua ini ya. Man manna min mannin manallahu lahul mannan. Siapa yang suka memberi maka akan diberi yang berlipat ganda. Pasti deh. Mulai dengan abang ibain anggota di bawah waktu detik sampai sukses ya. Ketika anggota di bawah anggota pasti yang melakukan ilmu di tuannya sekalian. Pasti deh. Yo anggota naik perkancitan, suara nak maju lamaran, tumbangan, napi asing segala macam kan, papu dimangan sisa-sisa segala macam. Mar anggota ya tulan ini gimbal kuni anggotanya. Ini terus dia mengulur bangi. Maaf cakap, nauzubillah. Alak na unjung ipar banci alak, menjelaki banci ku sini. Memang hukum manular dan semuanya kan. Jadi na paling isi na paling hebat azab dia atau siksa dia tu manusia waktu di dunia, maka di akhirat dia juga lah yang paling banyak dapat bagian siksa dari Allah Subhanahu. Hukum dia warna hukum feedback kama tadi tudalu ahli tanummu ibadio 171 asyaddun nas bala'an manusia yang paling besar balanya ujiannya al-anbiya'u para nabi-nabi Tummal amsal fa amsal, kemudian sesuai dengan imannya turun baik. Yubtalar rajulu ala hasabi dinihi, seseorang akan diuji sesuai dengan nilai agamanya. Seseorang akan diuji sesuai dengan nilai agamanya. Fa in kana fi dinihi sulban, kalau agamanya kuat, ishtadda bala'uhu, ujiannya besar. Kalau agamanya kuat, ujiannya besar. Wa in kana fi dinihi riqqah, kalau agamanya lemah, ubtuliya ala qadri dini, ujiannya juga lemah. Fama yabrahul bala' bil abadi, bala tidak akan pernah berhenti dari seorang hamba. Bala tidak akan pernah berhenti dari seorang hamba. Hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi, sampai ia mati. Wa ma 'alaihi khati'atun, matinya tidak membawa kesalahan. Matinya tidak membawa kesalahan. Kesimpulan na abang hadisan benang merah dari ta'abdi. Coba ani sesuai kadar iman. Mesunin tidak. Dengan anak SD dan SMP berbeda ujian. Dengan anak SMP dan anak kuliah berbeda pada zona.
Na ada burung na to dudut na sada, rasuki na berbeda deh bang. Pada sada ada burung paling sada bagasu, pada ada dua kontrakan di keduaan. Daripada tolo na burung mau tak mau suka tak suka rela tak rela, mesti tolo bagasna. Kamu siapa sada kamu tidak aduan. Ilen Tuhan me epeng lah. Dia na sedang lebih bagasna, ben na sada na burung. Ang dua do insya Allah dua Mei. Ngayakin ko berecu bo, jadi dong. Lepas deh, anak kesedih. Lepas deh. Pada bahat abang kemasukannya dan aturan na pengeluaran na bahat deh. Income, outcome pasti akan sama. Ada betul dia. Bab cakap, ya kan? Pada godang dia sunnah alak, nah terkuat makan. Dia bahat mesti dia lak memenek kalak, nak kuatan mangan. Ayah lucu contoh. Mak kuat mangan palan mesti dia ini pentil nih. Tenang gitu nih. Ini panganon. Tolong berapa ini nggak bisa. Ini memang berlambat di mana bukan? So naik bulan tiaw ini na terus permani bayon. Nah harus sidang lagi. Ini saya pendion ku. Kanto itu pian din dong mangan kan. Mangan bersih yang bayon nih apa udah bulan kan. Kalau daun dan bungkusin 8 kilo tuh bahasan kan. Berarti apa? Pala kuat agamai kuat ujian lah. Pan lemah agamai lemah ujian. Berarti alak nama biar menghadapi ujian na godang palomah agama. Jadi miyai. Lepas doai. Kalau Anda takut tenggelam, jangan bangun rumah di tepi pantai. Ya kan? Mau semua kemarlang gitu. Ulung ujung-ujung itu dini. Mau non pom puisi sana. Lagi kedua dulu deh. Alhamdulillah. Doang kan? Berarti ada bangunan uji Tuhan kita sampai dikan deh sampai mati. Asu yuji hatta yatrukahu dunya wa laysa indahu qati'ah, supaya saat meninggalkan dunia Anda tidak membawa dosa. Berarti ujian yang Allah berikan kepada kita mengkikis dosa-dosa kita supaya saat meninggal dunia Anda tidak punya catatan kesalahan. Ini tujuannya. Berarti berpikir untuk ujian ini bersyukur tiba kan, dan menghapus dosa dia mentung Tuhan. Dan menghapus dosa mentung Allah. Setiap ujian sabar, hapus dosa, hapus kesalahan, hapus kemaksiatan. Tujuan di Tuhan untuk ini kita ujian supaya saat meninggalkan dunia Anda tidak membawa dosa. So jas kita mulai tujuan. Andi Arab pun sumbayang kah? Ngaton tu sumbayang mon. Ya Arab pun sedekah nakikitan do kan? Ya Arab pun haji sa umum ngapa cukup efek kepada dan kan? Nah ilin Tuhan cobaan ono menjurus terakhir sulang orang bersama dengan Tuhan. Rupanya ilin ujian ngana sabar juga. Miskin tidak ada. Mesti sabar do. Sama deh bang, ada zikir yang paling menakutkan innalillah, ada makhluk yang paling menakutkan kematian. Padahal anggur kait secara agama Tuhan, itu kada binda al maut tuhtab lil mukmin, kematian adalah kado terindah bagi seorang yang beriman. Aso, karena kalau tidak mati dia tidak ketemu dengan Rasulnya, kalau tidak meninggal tidak ketemu dengan Tuhannya. Tidak ini menjadi nikmat bang, teman biar kita. Maka secara kacamata agama, apa yang Anda pandang musibah adalah rezeki yang sangat luar biasa. Makanya dalam kitab Rasulullah ibad, salasatun la yu'tahunna illa liman ahabbahunna. Ada 3 perkara yang tidak akan pernah diberikan kecuali kepada para kekasih-kekasih Allah. Jadi asal ini turun benda kekasih Tuhan ini. Dia benda pertama al-faqr, kemiskinan. Benda kekasih Tuhan dia bang. Al-marad, penyakit. As-sabar atau musibah. Kasih dia. Cuma mampu dia menumpina ini bukan permasalahan. Anggo mampu jadi kekasih. Nggak mampu, kan? Komplain untuk Tuhan nggak jadi kekasih. Cuma anda jelas bingkisan yang tidak akan pernah diberikan kecuali kepada orang yang sudah berada pada derajat seorang nabi, yaitu kasih Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara kaum muslimin, ujian pasti akan ada apapun konsekuensinya, dan ujian itu diturunkan dalam untuk menghapuskan dosa, karena Allah mau saat kita meninggalkan dunia tidak membawa dosa apa-apa. Mudah-mudahan mengamalkan zikir rukuni. Sujud terakhir, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Memang kan nama amalkan insyaallah husnul khatimah dengan menggunakan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Satu tujuan terakhir, asyaddun nasi hasrah yaumil qiyamah. Penyesalan terbesar manusia pada hari kiamat. Penyesalan terbesar manusia pada hari kiamat. Dan bila tu kajina malu mangan pasina. Satu, rajulun amkanahu talabul ilm fid dunya falam yatlubhu. Seseorang yang punya kesempatan mencari ilmu di dunia tapi tidak mencari ilmu. Bersosalapan bodoh abang salah. Seseorang yang diberi kesempatan Allah untuk cari ilmu adong do guruna, adong waktuna tu ngabur min ngarojuo.
Kalau mau siang tong betak berjagal kan, tong ngaborngin. Ada orang guru dan mengajari, maru ya asyadu khasah yang berkiamat. Hanya selmai. Dapat dua anak, warajulun 'allama ilman, seorang yang mengajarkan ilmu. Pada saran paling kurang dapat dua. Fantafa'a bihi man sami'ahu, bermanfaat kepada orang lain. Dunahu, namun dia tidak mengamalkan ilmu. Paham? Upardokon di ilmu yang malakul ilmu Allah wa malakul namanya sama billahi. Berarti bang sosial na mengulun itu maya. Dakon may sulang mo sa billahi. Dia may na pertama ilang Tuhan waktu ngamanuntut waktu dunia. Menuntut ilmu maksudnya. Salah. Hinda masuk na bang ilang Tuhan kesempatan menjadi epeng. Ngay jalakan epeng. Ngadi katalusan mo na iyan. Ng urusan ini. Na urusan sampai tujuan itu urusan ni ilmuwan dong. Ya kan Allah kasih waktu namun waktu tidak bermanfaat untuk cari ilmu. Yang kedua, Allah titipkan ilmu dan diberi kemampuan untuk mengajarkan ilmu itu. Orang mengamalkan ilmunya namun dia sendiri tidak mengamalkannya. Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Bicara kebaikan kepada orang-orang mengamalkan kebaikan itu namun dia sendiri tidak mengamalkannya. On menangkan penyesalan di akhirat ketika ini hidupnya.